Halo semua, perkenalkan nama saya Yusuf Saiful Berlian. Nah, saya lagi belajar bikin podcast dan ini podcast pertama saya. Kebetulan saya masih di kantor dan di luar sedang hujan, jadi ya saya iseng bikin podcast ini. Dan kebetulan saat ini saya sedang membaca satu buku menarik dari Harvard Business Review dengan judul Thinking Strategic. Sebenarnya buku ini cukup lama dipublikasikan karena diterbitkan tahun 2018. Tapi bagi saya, buku tidak berbicara tentang usia terbit, tetapi makna atau value di dalamnya. Nah, di sesi pertama yang akan dibahas yaitu tentang mengapa setiap orang perlu berpikir strategis. Oke, singkat cerita, Anda baru saja duduk dengan atasan Anda untuk membahas kinerja Anda. Kemudian Anda menceritakan semua yang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Anda menceritakan tentang pencapaian dan kontribusi yang sudah Anda berikan. Anda pun menjelaskan cara Anda bekerja secara efektif bersama tim tentunya. Hingga Anda menunjukkan data tentang bagaimana tim Anda mencapai target secara konsisten. Anda menyampaikan kepada atasan bahwa kinerja Anda positif dan bahkan mencatatkan pekerjaan tambahan untuk membantu rekan kerja dan bahkan atasan Anda sendiri. Kemudian Anda mengajukan pertanyaan, bos atau my leader, bisakah saya dipromosi? Kemudian atasan Anda berhenti sejenak dan menjawab, oke, Anda melakukan pekerjaan dengan baik dan Anda adalah kunci organisasi. Tidak diragukan lagi, tim Anda akan mendapatkan keuntungan dari Anda sebagai manajer mereka. Tapi menurut saya Anda belum siap untuk naik ke level berikutnya karena Anda perlu belajar berpikir secara strategis. Pasti heran lah Anda sebagai orang yang ingin dipromosikan karena telah memberikan kontribusi secara maksimal. Tapi selain itu, yang akan kita bahas di sini adalah apa itu strategic thinking yang dimaksud dalam buku ini. Oke, seorang manajer secara rutin menghadapi situasi kompleks, masalah sulit, dan keputusan yang menantang. Pasti Anda sebagai manajer sering merasakan seperti itu. Tugas manajer adalah menangani situasi ini sebaik mungkin dengan menggunakan informasi yang dimiliki. Bahkan, dalam dunia ideal, manajer akan memiliki akses ke semua informasi yang dibutuhkan untuk menavigasi situasi dan sebagai pendukung pengambilan keputusan. Tetapi, pada kenyataannya, hanya memiliki sejumlah informasi yang terbatas. Dan karena berada di posisi tertentu, di dalam perusahaan tentunya, mungkin akan memiliki pandangan yang tidak lengkap karena tidak masuk ke dalam departemen yang berhubungan tentunya. Nah, dalam buku Harvard Business Review ini menjelaskan bahwa pemikiran strategis atau strategic thinking akan membantu mengatasi keterbatasan ini. Jadi buku ini tuh babnya banyak ya, tapi saya akan membahas dulu pembahasan pertama yaitu kata pengantar dari buku ini. Biar kita sama-sama tahu kemana sih arah dari pembahasan bab berikutnya. Nah, dalam arti yang paling mendasar, strategi thinking adalah tentang menganalisis peluang dan masalah dari perspektif yang luas dan memahami potensi dampak dan tindakan terhadap masa depan organisasi.
juga tim, dan juga kepada pribadinya. Ketika manajer atau atasan berpikir strategis, tentunya akan percaya diri atas pekerjaan sehari-harinya karena dapat mempertimbangkan lingkungan secara lebih luas. Manajer yang berpikir strategis akan memastikan bahwa setiap pilihan yang dibuat dan setiap tindakan yang dilakukan akan mendorong hasil yang penting. Ada keuntungannya. Jadi menurut penjelasan di buku Harvard Business Review ini atau HBR ini adalah pertama, dapat membuat rencana untuk tim yang sejalan dengan keseluruhan strategi perusahaan untuk dilaksanakan dalam pekerjaan sehari-hari. Itu keuntungan pertama dari berpikir strategis. Kedua, dapat membuat keputusan cerdas untuk jangka panjang yang selaras dengan keputusan yang dibuat oleh pimpinan perusahaan. Ketiga, mendapatkan komitmen dari bawahan atau tim Anda untuk mendukung keputusan. Keempat, dengan berpikir strategis, dapat meningkatkan kerja tim dan memaksimalkan kerja perusahaan. Tentu ya, karena kita berpikir jangka panjang setelah kita berpikir strategis. Yang terakhir, kelima, dengan berpikir strategis, dapat fokus pada pekerjaan, sehingga bekerja sesuai prioritas yang paling tinggi dalam memberikan kontribusi. Karena sudah memilih mana yang prioritas, mana yang paling penting dulu gitu kan. Mana yang paling smart duluan yang dapat memberikan kontribusi bagi perusahaan. Pertanyaan berikutnya, jadi siapa yang perlu berpikir strategis? Nah, pada tingkat yang paling dasar, setiap orang harus berpikir strategis, sehingga mereka yakin bahwa pekerjaan yang mereka lakukan secara langsung berkontribusi pada tujuan strategis dan keuntungan organisasi. Namun, sebagai seorang manajer, sangat penting untuk memiliki pandangan yang lebih luas lagi, agar dapat memastikan waktu dan sumber daya tim selaras dengan tujuan yang paling penting dan menciptakan dampak terbesar bagi perusahaan. Pemikiran strategis adalah keterampilan yang sangat penting bagi siapapun yang ingin naik pangkat dalam organisasi, terutama di level manajerial. Ya, pimpinan perusahaan mungkin orang yang menetapkan strategi organisasi. Tetapi Anda tidak akan dipromosikan ke peran yang lebih tinggi kecuali Anda dapat membuktikan bahwa Anda mengetahui cara berpikir strategis secara teratur yang memberikan dampak kepada perusahaan secara jangka panjang. Nah, selain Anda sebagai atasan harus belajar berpikir strategis, begitu pula tim Anda harus belajar hal yang sama. Biar selaras ya tentunya ya. Atasan pimpinan harus selaras. Salah satunya dengan mengajukan pertanyaan yang tepat dan merencanakan pekerjaan mereka. Anda juga dapat membantu tim Anda untuk dapat melaksanakan tujuan strategis perusahaan dengan meningkatkan produktivitas serta membantu mengembangkan mereka sehingga mereka siap untuk menjadi manajer posisi yang lebih tinggi karena mereka memiliki keterampilan penting yang dibutuhkan. Ya, tim kita adalah talent kita. Kita sebagai pemimpin juga harus menyiapkan tim kita jika kita naik ke posisi yang lebih tinggi. Karena tidak mungkin kalau kita meninggalkan lahan yang kosong. Nantinya tidak selaras tuh tujuan awal sama tujuan yang akan dijalankan atau proses yang akan dijalankan. Ada pertanyaan lagi. Ada pandangan yang menyatakan bahwa mengapa berpikir strategis itu begitu sulit. Salah satu alasan para manajer hingga posisi lebih tinggi bahkan pimpinan perusahaan merasa perlu berjuang untuk berpikir secara strategis adalah karena mereka merasa tidak punya waktu. Dan tentu saja ketika dihadapkan pada tuntutan dan tenggat waktu yang mendesak, sulit menemukan waktu untuk mempertimbangkan tindakan dan keputusan yang tepat. Tetapi berpikir secara strategis lebih dari sekedar mengalokasikan salah 1 atau 2 jam per minggu untuk mempertimbangkan secara gambaran besar. Jadi sebenarnya ada proses belajar, tidak perlu tiap hari tapi kita mengalokasikan waktu kita.
Karena hal itu berperan pada semua yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Mulai dari menetapkan prioritas untuk tim, merencanakan pekerjaan harian, hingga mengantisipasi hasil dari keputusan sehari-hari. Dan tentunya dibutuhkan pemahaman dasar tentang tujuan dan strategi organisasi. Menurut penelitian, hanya 14 organisasi yang mengklaim bahwa karyawan mereka memiliki pemahaman yang jelas tentang strategi dan tujuan perusahaan. Dan hanya 24% yang merasa bahwa strategi tersebut selaras dengan akuntabilitas dan kemampuan karyawan mereka. Statistik ini menunjukkan bahwa ada sesuatu yang terputus antara tujuan inti organisasi dan apa yang sebenarnya dilakukan oleh manajer dalam pekerjaan sehari-harinya atau apa yang dilakukan oleh karyawan dalam pekerjaan sehari-harinya. Sehingga dibutuhkan upaya untuk berpikir strategi secara teratur. Ini ada tipsnya. Pertama, harus secara aktif mengajukan pertanyaan dan mempelajari tentang tujuan dan sasaran utama organisasi. Ini biar kita terbiasa berpikir strategis. Kedua, harus mengevaluasi pro dan kontra dan potensi dampak dari keputusan dan tindakan yang sudah atau akan dilakukan. Ketiga, mungkin kita perlu melepaskan proyek yang telah dikerjakan oleh tim selama bertahun-tahun demi inisiatif baru yang dapat menambah nilai. Jadi, ya, kadang kita harus memutus program yang tidak berjalan dan membuat improvement atau membuat inovasi program yang baru, yang penting dapat menambah nilai. Yang terakhir keempat, dalam beberapa kasus mungkin juga perlu menolak peluang baru, meskipun itu tampak menarik hanya karena tidak sejalan dengan prioritas perusahaan. Ya, itu beberapa 4 tips agar terbiasa ya berpikir secara strategis. Nah, dalam kondisi seperti ini, mungkin Anda akan membuat ragu ya kita membuat pilihan. Terutama saat menghadapi ketidakpastian dan menilai risiko apapun yang terkait dengan keputusan akhir. Tetapi untuk mengatasi tantangan ini dapat dilakukan dengan mempelajari karakter strategic thinking ya. Kita harus tahu nih sebenarnya karakter seorang strategic thinking itu seperti apa agar kita bisa belajar seperti itu. Karena individu yang berpikir secara strategis ya, individu yang berpikir secara strategis menunjukkan sifat, perilaku, dan sikap tertentu. Beberapa di antaranya dapat terlihat bertentangan. Nah, ada beberapa atribut yang akan saya sebutkan sekarang. Pertama, adanya keingintahuan. Jadi, harus ada sikap bagaimana benar-benar selalu tertarik dengan apa yang terjadi di unit perusahaan dan industri tempat Anda bekerja, serta dengan bisnis yang lebih luas. Kedua, konsistensi. Berusaha untuk memenuhi tujuan atau target dan mengejar tujuan dan target tersebut dengan gigih. Poinnya adalah konsistensi dan gigih. Ketiga adalah agility, yaitu menyesuaikan diri secara pendekatan dan berani mengubah ide ketika mendapatkan informasi baru yang menunjukkan kebutuhan untuk melakukannya. Keempat adalah fokus pada masa depan, future focus, yaitu dengan selalu mempertimbangkan bagaimana kondisi di mana tim dan perusahaan Anda beroperasi mungkin dapat berubah dalam beberapa bulan dan tahun mendatang. Dan terus mencari peluang yang mungkin terbukti bermanfaat untuk masa depan, termasuk untuk menangani ancaman yang mungkin akan mengikuti berikutnya. Oke, pertama keingintahuan, kedua konsistensi, ketiga kegesitan, dan keempat fokus pada masa depan. Kelima adalah fokus keluar perusahaan, yaitu dengan mengidentifikasi tren dan pola dalam industri dan memahami implikasinya. Di sini perlu bersedia atau kita memiliki kesediaan meminta masukan dari luar perusahaan untuk membantu meningkatkan bisnis. Keenam adalah keterbukaan, yaitu dengan menyambut ide-ide baru dari bawahan, rekan kerja, dan pemangku kepentingan terkait seperti pelanggan, pemasok, dan bisnis-bisnis lainnya, ataupun terbuka terhadap informasi baru lainnya. Ketujuh,
terus bekerja untuk memperluas pengetahuan dan pengalaman sehingga dapat melihat hubungan dan pola melalui berbagai bidang pengetahuan meskipun tidak terlalu terkait. Ya kita tetap belajar, terbuka dengan hal-hal yang dapat memperluas pengetahuan dan pengalaman kita. Dan yang terakhir, 8 adalah sikap atau attitude yang selalu ingin mempertanyakan atau kritis, yaitu dengan terus-menerus bertanya pada diri sendiri, apakah harus melakukan hal baru sedangkan tim sudah melakukan hal yang sebenar? Salah satu contoh pertanyaan seperti itu. Atau apakah ada sesuatu yang perlu dihentikan? Atau mungkin harus berubah pendekatan? Hingga bertanya bagaimana caranya agar kita dapat membuat program yang menciptakan nilai. Nah, dengan terus-menerus bertanya akan membantu Anda untuk mempertimbangkan pandangan yang lebih besar. Sehingga dapat terus bertanya pada diri sendiri bagaimana tindakan yang dilakukan dapat menciptakan nilai. Atau jika tidak, bagi perusahaan. Jadi, terus bertanya apakah tindakan yang akan dilakukan itu menciptakan nilai atau tidak bagi perusahaan. Oke, teman-teman, itu merupakan resume dari bagian introduction dari bukunya Harvard Business Review, Guide to Think Strategic. Ya. Podcast berikutnya, saya akan membahas bab 1 hingga bab terakhir ya tentunya. Nah, semoga saya senang dengan podcast pertama saya ini dan juga kesenangan saya ini bermanfaat buat pendengar semuanya. Oke, terima kasih.